Go, ole, ole, ole. We go, ole, ole, ole. Portugal, Bang Dodo 2-0. Gokil. 2-0 kan? 2-0. 2-0 nah, 2-0 nah, 2-0. 2. Sorry, Bang Dodo, Bang Dodo. 2. Iya. 2 betul. Gokil. Uruguay, Mengguay. Hah? Uruguay Mengguay. Kayak Afif. Oh iya. Jerman apa begitu. Iya. Spanyol konyol. Iya. Uruguay apa? Uruguay mengurut. Ih, Ayo harus sama juga aja, belakang. harus sama juga, guys. Uruguay. Kalau Uruguay melambai. Pulang dia, begitu kan dia. Siapin. Portugal gagal begitu. Iya. Saya awalannya Uruguay menguru. Oh, memijit depannya nih, depannya. Memijit ki dia di Depannya karena kan, apa? Anu ki salah ki dia di. Salah ke. Apa? Di passingnya ki. Passingnya itu dia kurang dari 70% keakuratan passingnya Uruguay. Jadi ketika dia bertahan konyol, ketika dia menyerang juga konyol. Betul, Itu betul. gua dengar dari Afif tadi tuh. Di FYP mu. Tapi dia bukan pakai Persis di FYP mu lewat. Iya, Dia iya, konyol, iya, dia iya. bilang. Tapi memang mungkin dari segi ini kali ya, ke staminanya mungkin ya. Capek dia kali ya. Tapi karena Malam kalau ndak salah ya, malamnya dia aja sama Sultan di sana. Sultan. Siapa tahu? Di Qatar. Begini. Iya, pergi cita. Pergi lihat cita. Iya kan di sana hewan peliharaannya bukan bebek, bukan ayam. Singa. Cita. Tuh. Jadi kayak kagum, ih, anu jadi di sini. Main-main itu sampai pagi. Stamina-nya kena nih. Kena ya anunya deh. Iya, begitu sih saya. Naik asam lambungnya. Asam lambung naik, Bung. Kita belum buka ini. Kita buka dulu. Ngerti bola? Ngerti nggak ngerti, yang penting Sportif. Banyak yang cari kemarin kan ada Teta Palu. Iya. maaf banget. Ada maaf pekerjaan kemarin. Mohon maaf kalau ini salah-salah di judinya kalian karena maaf kalau keuangannya kalian jadi amburadul karena tidak adanya prediksi dari kami. Betul, betul. Sorry. dan pas Teta Palu itu Iran lawan apa itu? Dia kalau tidak salah itu Yang benar tebakan tak? Iya, iya. Prediksi. Bukan tebakan, sorry, prediksi. Saya ditembak Iran langsung melawan Wales, bukan ya? ditembak langsung sama Ical waktu Ditembak itu. sama Ical. Di story-nya Ical. Kalau ndak salah ya Ical bilang, apa ya Iran ya? Saya bilang Iran, Cal. Iya, Iran menang betul, lagi. menang. Menang lagi. Jadi makanya saya pakai mini songkokku karena kurasa kayaknya memang saya titisan Sandro. Itu saja. Iya. Jadi saya ini ndak jin aku bilang bagus kianuku toh. Ndak, iya. Ndak jin aku Ndak. bilang cuman Sejarahnya. ketika sejarahnya dan ketika saya bilang seperti ini siapkan uangmu. Itu sertifikatmu di lemari. Keluar. Guys keluar nih. Jangan ketawa. Salah-salah Jin, salah-salah Jin. Jangan. Wales lawan Iran kemarin. Wales lawan Iran saya bilang 2-1 kalau nggak salah. Betul, dan hasil akhirnya 2-0. 2-0. Hampir 2-1 karena Wales kalau nggak salah ada peluangnya. Oh, cocok. Makanya agak ragu Kak di aku bilang 2-1 2-0, 2-1 2-0. Betul. Ada bisikan tuh aku bilang, pantas karena ada hampir bisikannya kita nih. hampir 3-1 tuh. Hampir. Damn sih. Itu tuh. Bertebakan jadi. Untuk pertandingan selanjutnya kita bakalan lihat-lihat dulu siapa-siapa saja partai-partai yang sudah masuk ini. ada Ekuador Senegal, Bung. Ekuador melawan Senegal. Ya, Ekuador melawan Senegal. Ekuador melawan Senegal sebentar. Iya, sebentar. Ini tayangnya besok. Oh, ini tanya besok, Bung. Tanya Karena besok. Aldi belum bisa mengedit langsung, Bung. Bisa, tapi kan. Iya, bisa. Tapi tidak apa-apa kita prediksi saja, toh. Iya, yang penting kita prediksi saja. Oh, Iya, berarti benar. begitu besok tayang. Iya, kita Orang-orang lihat nih. sudah tahu kebenarannya. Iya, Karena ini betul. di tag jam 7. Jam 7 ini guys ya, jam 7 ya Supaya guys. kita libas Di tadi saja supaya apa istilahnya kita tidak melewatkan pertandingan lagi karena Iya. sebelumnya kita sudah melewatkan beberapa. Ekuador melawan Senegal, sama-sama dia benderanya ada warna kuningnya. Yang mana kita tahu Apa ininya, hubungannya? Apa? Apa hubungannya dari ini? Oh iya Sama-sama. betul. Ketika kita melihat kuning McD kita lapar dan semangat. Betul. Kan? Tah?
ada kuning dan ada merah. Perbedaannya cuma kalau di Ekuador itu benderanya ada biru dan di Senegal itu benderanya ada warna hijau. Cuma perbedaan tipis saja biru dan hijau. Iya, betul. Apa maksudnya pada yang itu? Apa mau kemana? Ketika Ekuador dia lebih mengandalkan umpan-umpan melambung karena apa? Biru adalah langit. Kalau hijau Rumput mengandalkan umpan-umpan pendek. Umpan-umpan. Jadi terjadi perbedaan permainan di sini. Ekuador memiliki pemain-pemain jangkung, pemain-pemain yang tinggi, betul. Tinggi, betul. Seperti Angulo, Membaca. Estrada memiliki tinggi Estrada. Iya, Ekuador memiliki tinggi 188 cm, jadi cukup untuk meladeni umpan-umpan yang tinggi. Sedangkan di Senegal sendiri mengandalkan kecepatan. Kita tahu sendiri kalau Mendy lari seperti apa. Mendy kecepatannya Otamendi. Kencang kayaknya. Kencang Mendy. Makanya dia dipasang di starter. Menemani Sar di sisi kanan dari lapangan Senegal itu sendiri. Betul. Oke. Tapi Bung, ketika kita melihat kalau masalah langit ya, kalau kita ambil filosofinya dari langit, Bung, sekarang lagi mau Desember itu langit tidak menentu. Betul, langit mendung. Iya. Cuaca tidak menentu. Walaupun kalian berpikir, oh biru nih, nggak mungkin. Biasanya abu-abu. Jadi tidak pas itu, Bung, cocok loginya. Tidak pas. Cocok loginya. Betul memang sekarang cuaca lagi kuantitatif ya. Apa? Kuantitatif. Apa? Bukan gitu ya, Sam? Kuantitatif. Fluktuatif. Naik turun deh. Kuantitatif. Tidak menentu. Teo. Yang itu juga mau bilang. Tidak menentu, sedangkan permainan Senegal umpan atas tidak selamanya umpan atas yang ini. Ya. Apa yang diandalkan? Ada alternatif penyerangan lain dari Ekuador. Ya itu. Dia mengandalkan ketika bola sudah ada di depan gawang lawan, walaupun itu di luar kotak penalti, sistem permainan Ekuador adalah ketika sudah ada di depan kotak penalti langsung door. Ekuador. Wuhu. Lamanya dia orang dibawa, lamanya orang kasihan. Lamanya orang ini tuh lagi nonton bilang, nak kemana. Cepat kok ada mi ku pemberitahuan pulsaku, kuota habis, lah busut tuh jangan dorjan aku kana. Dorjan aku dengar. Berarti Ekuador lawan Senegal, Ekuador. Saya mengandalkan Senegal. Ekuador tidak bisa dipandang enteng, Bro. Tidak bisa dipandang enteng, Bro. Waktu itu beberapa minggu yang lalu saya memprediksi Ekuador lawan apa? Saya bilang Ekuador. Tapi ternyata Ekuador bisa menandingi Portugal. Bukan Portugal waktu itu. Qatar. Apa ya? Belanda. Kita tidak bisa tahu. Oh, Ekuador ini lemah. Tidak. Karena di sana ada apa namanya? Ada pemainnya ini nih. Si Henchapie itu. Kenapa itu apa? Posisinya? Nah, dia itu pertama kan dia sebenarnya mau masuk polisi. Iya, masuk tentara. Masuk tentara dibilang, bagus fisikmu deh. Mending kau masuk. Nah, ketika dia masuk, ternyata dia bisa mengangkat Ekuador. Oh, dia tidak main full time memang kemarin. Saya tahu apa. Hincapié saja baru saya baca di sini. Tapi ini nomor 3. Iya. Apa posisinya? Mulai. Posisinya dia lighting apa? Bukan. Kru film. Kru. Ini kita mohon maaf ini Sandro agak susah untuk memprediksi Ekuador Senegal karena mohon maaf ya. Saya itu ilmunya belum sampai ke mereka. Belum saya gapai. Terlalu jauh. Ekuador kan dia Afrika. Bukan Amerika Latin dia. Iya, Senegal, jadi Afrika. saya takutnya kalian semua berharap apa ini Ekuador, Senegal, terus saya salah. Tapi
walaupun saya mungkin prediksi kalian juga tidak bakalan nonton karena kan ini tayangnya besoknya Iya, setelah besoknya. pertandingan ini Setelah naik pertandingan ya. ini. Kalau dari saya tipis-tipisnya dari apa namanya radar saya ini Ekuador Senegal. Saya memegang Ekuador. Karena kenapa? Senegal itu kayak Senegal. Dia Tapi dia panggil tahu Ekuador dor nggak boleh. Kenapa dia Senegal? Senegal. Dornya ada kata dor. Kenapa dia Senegal, Bo? Senegal. Oh, jadi dia dipanggil. Iya, jadi golnya dia dipanggil. Sini gol. Ah, golnya dipanggil. Gal gol. Itulah. Makanya dia memanggil gol karena saking susahnya dia mencetak gol. Dia memanggil sini gol susah. Ekuador enggak, karena dia langsung dor. Dor dia. Tah? Dor dia. Betul. Saya prediksi kalau enggak salah 1-0 Ekuador Senegal. Ekuador 1-0. Kita tadi Senegal Ekuador 2-1. untuk Senegal 2, Ekuador 1. Oh, begitu. Karena sebenarnya Senegal butuh menang Butuh menang dia. untuk lolos. Untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, Ekuador kakinya sudah satu langkah lah di depan. Aduh, mantap itu. Kayak istilahnya kakinya sudah masuk. Iya, berarti dia tidak boleh ini nih. Senegal. Kapan dia terpeleset oleh pertandingan permainan Senegal? Iya. Kalah. Snewon ki. Snewon ki dia. Betul, Snewon ki dia. Jadi, oke, itu Bung. Dari kami buat teman-teman para mitra olahraga Ekuador Senegal. Ekuador Senegal. Nih, kalau ini udah tayang otomatis kan sudah muncul ya pertandingannya yang Betul. menang. Sumpah ini kita tayangnya tag-nya di Selasa 29 November ya. Jam 7. Jam 7 malam. Belanda melawan Qatar. Ini manis sayang. Ini manis. Qatar sebagai tuan rumah belum pernah Menang sekalipun belum pernah menang ataupun seri sekalipun, sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Istilahnya dia yang punya rumah toh, tapi Iya, dia maksudnya kau yang sini, dihantam-hantam. masuk ke sini main. Ada semua permainan di sini. Ada rumputku bagus, bagus, tapi dia tidak bisa lari. Betul. Istilahnya begitu. Ibaratnya dia ibarat kata dia Istilah punya dia punya permainan di rumahnya. Itu tadi yang dia. Iya. Tidak boleh. Ada baru. Dia punya kelereng. Tapi yang main temannya. Iya, persis tadi. Iya. Berbeda di kelereng tidak ada masalah. Iya, boleh, Tidak ada boleh. masalah. Ya udah, boleh, Iya, boleh, berbeda boleh. di Ibarat kelereng tidak ada sepeda masalah. boleh, Betul. berbeda di Ibaratnya dia punya PS2, Iya. punya PS2, temannya yang jago main GTA dia tidak. Iya. Tah? Padahal PS ada di rumah. Mahnya. Ada di rumah? Mahnya. Iya. Sama dengan kalau dia punya Tamiya. Iya. Beda ganti-ganti, bukan ganti analogi ini anak. Ganti mainan Ji tahu. Oke. Kalau dari skor Belanda lawan Qatar. Belanda Berat sih. Qatar. Belanda dari berat segi ini. permainan saya Bung, sangat mengandalkan berat. Belanda. Belanda yang harus dilakukan sama Belanda jangan sampai warna birunya tertutup Karena di benderanya, karena nanti jadi Indonesia. iya. Nanti sama Permainannya Indonesia. permainannya Indonesia. Maksudnya Iya. jelek permainan Yang- Indonesia. Ini Hmm. fluktuatif. Maksudnya fluktuatif Indonesia. Mulai turun permainannya Turun. deh. Ketika dia muda dia hebat, ketika dia sudah menjadi senior dia kayak ubi yang tok loro begitu. Permainannya Indonesia tuh. Qatar juga sama dengan Qatar. Oke. Qatar jangan sampai benderanya terbalik. Karena putih merah jadi begini nih. Terbalik, terputar begini, Iya. 90 derajat bisa jadi Indonesia juga. Ih. Jadi betul. betul. Tapi kenapa ini Bung? Anda mengarahkan semua jangan sampai ke Indonesia Begini, nih. Bung, begini, Bung. Apakah Anda tidak bangga dengan Indonesia sendiri? Bung? Bangga. Justru itulah yang membuat saya kenapa saya menyangkut pautkan dengan Indonesia, karena besar harapan saya untuk Indonesia bisa berlaga di kancah internasional seperti Pildun. Tapi Anda bilang tadi jangan sampai. Jangan sampai karena Indonesia yang sekarang. Jangan sampai seperti Indonesia yang sekarang. Kenapa yang sekarang, Bung? Permainannya tidak Langsung. ini. Tidak apa? Begitu. Kartu merah, Prit. Kartu merah. Prit, mana Bro, sempritan, ya? bro. Mana sempritan?
Pemain-pemain kita, timnas kita sudah kuat-kuat semua, Bung. Jangan semena-mena, Bung. Intinya Pemainnya bagus, internalnya yang tidak bagus. Oh, pergi. Mantap. Kuning dikasihkan kuning. Kuning. Oke, kalau dari Belanda manis permainannya. Kenapa manis? Roti Holland Bakery bagaimana menurutmu? Manis. Hai. Oh, iya, manis. Kalau dari Belanda manis, kalau umpan-umpannya dikitakan yang pam sap tuh. Pam sap dioper. Dia tidak egois. Kenapa saya bilang tidak egois? Dia permainan dari ujung bawah sampai ujung atas. Iya. Dia semua satu frekuensi. Kenapa satu frekuensi? Dari pelatihnya kita bisa lihat, Bung, si siapa namanya tuh. Pokoknya si pelatih Belanda. Pelatih Belanda itu menurut saya sangat mementingkan yang namanya sportivitas. Sportivitas, kerja sama tim, karena namanya Louis van Gaal. Louis van Gaal itu kenapa dia dari permainannya dulu dia kan dulu pemain bola juga. Iya kan, di dekat rumahnya dia. Nah, Kalau dekat rumah pasti pernah main bola kan? Pernah. Sudahlah, yang penting. Kalau di kompleks pernah. Iya. Nah, dia itu sangat mementingkan sportivitas. Ketika dia melihat satu lini yang agak tipis di sana, agak susah, mungkin stamina-nya agak drop, langsung dia ganti. Oke, ganti dengan cadangan yang oke. Tanpa harus menguras tenaga pemain yang bisa dibilang ini pemain bintang, tapi kita harus kuras dengan baik, jangan sampai diganti, tidak. Jadi ketika dia melihat sudah lengah, oke ganti, prik. Banyak kita lihat pemain-pemain bintang yang ketika dia diganti emosi. Bahkan saya pernah lihat Cristiano Ronaldo diganti, dia tendang ember. Kenapa bisa ada ember di dalam? Ada beberapa yang pas dia duduk, dia datang. Banyaklah beberapa pemain yang emosi pada saat diganti. Padahal pelatih itu lebih tahu. Pelatih itu lebih tahu. Kenapa dia lebih tahu? Kenapa? Kenapa audionya? Di kuliah kita ditahan. Putar-putar oke. Oke, saya pegang nih. Nah, pelatih itu lebih tahu. Kenapa? Karena dia sampai ada namanya treatment khusus kepada para pemain satu-satu. Satu-satu. Kenapa satu-satu? Kenapa satu-satu? Gila mak. Dari itu banyak mak. Jadi dari di kompleks. Wah, gila nggak? Mungkin ini terlihat sangat kosong dan tidak ada isinya, teman-teman. Iya. Tapi lihat dari prediksinya nanti. Iya. Berarti Belanda Qatar. Demand di gol ki sayang. Demand di gol Qatar di 4-0 untuk Belanda. Qatar tadi Qatar Belanda tetap Belanda juga. Di Belanda tapi tipis karena permainannya Belanda tidak terlalu bagus di Piala Dunia ini saya lihat. Belanda itu hebatnya dia karena pemainnya ada yang bisa membuat lawannya itu menjadi buta. Kayak gimana tuh? Back kirinya. Kenapa? Gelandang kiri. Namanya. Dia blind. Namanya blind. Kemampuannya itu dia membuat pemain dia tidak terlihat. Pantas dari tadi laptop. Senyap kiri, senyap permainannya dia senyap. Sementara di pemain tengah dari Belanda ketika dia sudah ada di atas, dia bisa membuat pemain Qatar ini jadi kaget. Karena klakson. Klakson. Dari kata klakson. Wow, cocokologi. Sangat ditarik cocoknya. Ketika ada di sini, iya. Kaget. Lambat 1 detik kau tidak lari, sudah men. Habis kau. Iya. Makanya dia betul-betul kalau mau ke belok harus ke weser. Iya. Belok kanan harus ke sen kanan. Bayangkan kok. Begitu. Berarti tipis cuma karena hanya mengandalkan itu. Bukan orang Jawa itu gawangnya. Siapa itu? Noper Nopian. Iran melawan Amerika lagi di atas angin. Iya kah? Iran kemarin baru juga menang lawan Wales. Nah kan? Kita lihat poinnya. Amerika ini. Iya, Amerika.
Amerika. Di atas angin Isen. Dia Amerika belum pernah menang. di atas mobil ke kapal. Cuma seri 2 kali dia. Di atas bis nih aja. Setiap pergi pertandingan bis. Inggris ya di sini ya. Inggris. Wales sudah dipastikan gugur. Wales sudah dipastikan gugur, betul iya betul sekali. Belum tentu, Deng. Poinnya baru 1, coy. Tapi kalau dia menang Kesempatan lawan main. Inggris 4. Jadi 4. Ketika Iran kalah dari Amerika Serikat, tetap 3. Iya, berarti tapi Amerika 4-4. menjadi Oh iya ya. Amerika Iya, menjadi sudah dipastikan gagal. sudah dipastikan gagal. Betul sekali. Kalau dari Aldi sendiri prediksinya bagaimana nih? Iran melawan Amerika agak sulit untuk Amerika ya kayaknya ya. Karena Iran pasti ngotot ini mau mainnya ini. Karena mau lolos pasti. Mau lolos. Oh, ada kemungkinan Wales bisa masuk ketika Iran dan Australia itu satu sama dan Wales Australia. Iran melawan ini Amerika maksud saya. Oh, USA nak. USA. Nak baca Australia tadi. Iya. Lanjut minum sebentar sekali. Iran melawan United States of America. Iya. Ketika dia draw. Sedangkan Wales menang dari Inggris, poinnya sama-sama 4. Iya. Jadi 3 orang 4. Nah, kemungkinan kalau Wales menang 40-0. Jauhnya 40-0. Bisa dia. 4-0 saja. Iya. Wales kemungkinan bisa masuk. Kemungkinan bisa masuk ya. Karena menang dari selisih gol. Selisih gol. Berarti yang baru dipastikan sudah Tipis, tidak lolos tapi. ini Qatar ya. Qatar. Sudah tidak dipastikan lolos. Wales masih ada sedikit sekali Sedikit kemungkinan. sekali, sekitar 12%. Ya, walaupun lawannya susah ya. Walaupun lawannya susah Inggris. 12% pas 12% kau ini kau. Itu yang paling saya takutkan kalau Qatar sudah gugur. Karena marah. Takutnya nausir orang. Iya, marah. Nggak bisa Biasa begitu yang punya bola tuh. Iya. Yang punya bola kalau mau pulang. Mau pulang tuh. Bola saja yang bertanding kita kalah lagi. Sini bola gue deh pulang mah deh. Apalagi dia yang punya lapangan. Punya negara. Deh punya negara. Nggak begitu cara main. Harus Nggak begitu ikhlas. cara Itu mainnya. ketakutan saya harus saja. sampai selesai. Ketakutan saya saja. Karena Piala Dunia ini adalah kesempatan untuk negara yang menjadi tuan rumah untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Oh, mulai dari merchandise-nya. Merchandise tempat wisata, hotel, and many more. Nah, betul. Karena menurut saya banyak hotel yang laku di Qatar dan harganya bombastis. Ya. Raffi Ahmad. Oh iya, Ahmad. Raffi Ahmad. Tidak mungkin dia nginep-nginep di ini, di Wisma. Wisma Oyo. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Oyo juga nggak ada di sana. dia di Qatar. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu dia ada di sana. Masuk tembus tembus Oyo. Bisa saya masuk jadi sponsor? Bisa saja. Keren tadi ada Oyo di pinggir-pinggir lapangan begitu. Tapi sponsornya dari Piala Dunia ini keren juga ya mobilnya ya. Hyundai kan? Ioniq paling sering itu di ujung. Paling sering ya? Di ininya. Di Wis. sini jadi pinggir-pinggir lapangan. Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5. Bayangkan bagaimana bisa tembus dan ada selalu lewat itu berapa yang dia bayar itu. Betul. Tahu? Betul. Dan itu FIFA yang untung ya. Iya. Iya, karena dia yang mengadakan. Dia yang mengadakan. Berapa hari dia bayar? Tidak mungkin dia pas sosok-sosok kayak logo-logo komunitas stand up. Tidak mungkin. Tidak mungkin bilang kan enggak bisa. 2 juta jadi dia bayar. Nah, dapat mesin tempat. Oh, enggak. Banyak sekali sponsor-sponsor. Ini yang mungkin kita boleh bahas juga selain dari pertandingan ya. Iya. Dari segi sponsor-sponsor yang masuk. Sponsor yang masuk. Apa aja yang kalian lihat di pinggir lapangan? Saya yang paling nempel di kepalaku itu ya tadi Hyundai. Ioniq. Kau apa? Urido. Apa? Urido. Iya, yang M3. Yang mentah ya betul. Tapi kan ada dia sendiri Iya. di luar negeri nih. Oh, dia ada di situ itu. Iya. Ada di situ juga. Ada juga FIFA 2023. FIFA 2020. Kalau FIFA kan memang FIFA-nya. Gamenya tapi FIFA yang punya EA. Oh, yang PS kah? Yang PS. FIFA 2023 yang game. Kukira yang HP. Iya. Dan tumben ini Vivo sponsornya itu. tidak ada. Kalau HP itu Vivo. Oh iya, sunter. Karena ada FIFA di HP, jadi kukira sampai situ. Kukira dia. Enggak apa-apa, Jadi saya kira sampai situ. Apa-apa lagi di situ yang kira-kira Coca-Cola ini besar? barusannya tidak ada. Enggak ada kah? Coca-Cola tidak Iya. ada. Biasanya dia ada tuh. Karena kalau ada dia pasti lagunya beda, Ki. Beda. Oh. Dia bikin sendiri. Oh.
dam bolida. Betul. 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 Itu menarik soal sponsor, Bung. Berarti kayak Heineken tidak ada. Saya kurang tahu juga Om. Karena minuman keras toh. Oh, tidak Nggak boleh. bisa. Heineken Ada minuman keras Budweiser. Budweiser, tapi dia tidak boleh menjual di dalam stadionnya. Di luar bisa bir bintang. Cantikus. Nggak ada kapang. Tidak boleh menjual tapi tetap jadi sponsor. Kayaknya dia menjual agak-agak gelap itu. Iya. Kayak dia bungkus-bungkus plastik hitam. Jadi ada fans kali dengan beli kayak casing HP. Iya. Casing HP untuk kaleng. Jadi itu birnya bungkus pakai Casing HP? Kayak casing HP Coca-Cola begitu. Jadi kayak kondom. Oh. Jadi kalau dilihat Coca-Cola jadi dia minum. Oh, begitu. Iya, kayak orang-orang di sini kayak minum Amer tapi botolnya Maison. Ya, gitu dia begitu. Dia Palembang. Palembang masuk tuh. Kenapa tidak bisa sekali maksudnya tidak bisa sekali kau menonton tanpa minum? Ya beda-beda orang toh. Beda-beda orang. Maksudnya kebiasaannya orang kebiasaannya Barat, iya. orang Barat. Harus panas dada toh, harus merah dadanya toh. Iya. Tapi untung yang repot itu kalau dia tidak bisa menonton kalau dia tidak makan nasi kuning. Susah itu ya, harus karena repotnya itu harus sambil makan tumpah-tumpah. Banyak jatuh bihunnya, sampahnya. Jatuh mie-nya. Iya, banyak sampahnya. Untung bir karena agak lebih slim juga, lebih tidak melebar-melebar kemana-mana kecuali dia begini. Iya. Oh, digocan dulu kayak kayak pembalap kan. Sih. Kalau menang kita aman, pasti mengerti juga teknik tadi. Teknik apanya? Teknik dalam lagi rame ini. Jangan terlalu sok rese. Biarkan dia dulu mabuk. Nah, biasanya tuh kita tidak bisa kontrol yang rese, yang pas mabuk itu kita tahu. Iya. Cuman mungkin kalau dari segi minumnya pasti dia tahu. Misalkan bagi botol yang dia pegang begitu dia. Begitu tas. Pasti begitu dia. Nggak mungkin dia ditaruh di atas ini tuh. Rese gitu ya. Di belakang. Iya, nggak kelihatan. Botol muda. Dia bilang begitu. Oke, pertandingan untuk besok saja. Ya, bukan. Bukan. Ini malam ini. Sebentar malam itu. Australia melawan Denmark. Australia negeri katanya bumerang senjatanya katanya. Dengan posisi sekarang Australia di peringkat kedua. Melawan Denmark. Jadi ini siapapun yang menang lolos. Dia lolos. Kalau seri Australia yang lolos. Kalau seri. Jadi siapapun yang menang dia bakal lolos. Denmark betul berat ini. Berat. Denmark belum pernah menang ya. Lawan Tunisia dia kalah loh dia kemarin loh. Seri Denmark Tunisia. Pertandingan paling membosankan. Iya betul. Kau nonton itu ya? Iya. Denmark itu tidak ada penyerangan yang efektif. Nah, mungkin dari sini dia udah belajar. Betul. Bisa jadi. Sudah belajar dengan kita harus lebih kuat di penyerangan. Jangan terlalu kasih kencang di pertahanan. Karena kalau pertahanan cukup negara saja yang pertahanannya. Pertahanan negara dia. Iya. Mobil tank dia. Nah, sedangkan Australia, ini manisnya Australia. Ini manisnya Australia. Kenapa? Dia permainannya sangat lincah lompat dan sangat mementingkan anaknya. Karena kanguru tuh. Lompat. Tadi itu dikasih tahu tadi lompat sama ada anak. Kanguru. Itu bagaimana dia melompati bola, melompati lawan dan sangat mengayomi teman-temannya seperti layaknya anaknya. Karena dia kanguru. Dikasih kantong yang hangat. Iya, betul. Jadi betul-betul hangat dalam permainannya. Sangar ini Australia saya sangar ke Australia ini. Lihat buat teman-teman ini yang pilih besok Australia. Kaum gaya. Kaya mah kau saudara. Kaya kok. Tunggu sebentar, saya telepon sebentar dulu yang biasa kasih saya. Ada dong. Orang tahu itu bisik-bisik dia berarti. Iya, tapi deng. Tengah Australia saya kan Denmark. Iya. Cocok
Katanya sedang Laguna. Iya, itu coba amin Australia amin. Iya, makasih banyak Deng. Dan siapa? Hah? Australia. Iya. Tunduk. Dan Tunruk. Salah tuh golek roll salah. Pago yang beca ka di Pagayama. Yang jalan pobitisin. Iya. Oh ya. Mana kampanye mereka kasengan nasi kuning? Kasengan nasi kuning. Itu dipercaya. Tenanya aku tampo minggan jauh subangi yang meta ya. Oh, dia dari dia semua nih. Yang telepon anak-anak nah suti mah kok. Oh, dia minta bilang nanti nu bilang. Iya, nak itu kok dong. Kalau benar kita harus tabak kamu dan kau main judi harusnya. Iya, harusnya. Kaya. Kalau menyentat tarak. Tenanya main judi. apa dia, yang kau main lihat judi. itu cuman apa namanya gimmick. Oh, Ji. Maksudnya di permukaan Ji sebenarnya dia ada villanya di bawahnya. Ada villanya. Nek becana tuh. Iya. Tah? Iya. Ternyata ada gerobaknya. Biasa kalau capek gitu agayung. Gerobak burger. Yang penting setirnya dulu mobil itu saja. Selebihnya nanti diusahakan kalau mobilnya. Setirnya bemo. Penting setirnya dulu mobil. Iya. Ngapa kan jadi sampai? itu saya Australia dari Detundruk langsung Australia. bisikan goib dari Detundruk Australia menang. Lengkap dengan skornya dikasih atau tidak? Tadi agak buru-buru ikut dengar, Oh, iya. jadi agak susah ikut tebak skornya. Cuman Australia saya. Australia juga karena ada orang Palopo di sini. Siapa? Itu Duka. Pergi ke makan Duka, sudah mau ke makan Duka. Oh, Palopo itu. Palopo itu. Oh, itu di konten Mudi? Iya, namanya Duka. Duka itu apa artinya? Imbuhan. Jadi tidak ada aja yang kayak anunya. Tidak ada aja artinya. Tapi selalu ada di akhir kalimat. Oh, sudah mau ke makan, Le? Kayak le. Iya, Le. Iya, le. Makan Duka. Oh, begitu. Begitu nih. Australia melawan Denmark. Australia ini melawan Denmark, saya menurutku satu sama. Seri. Seri. Boom. Barusannya ini kita prediksi seri. Iya, karena benderanya hampir sama. Benderanya misedeng. Apanya sama juga? Apanya sama? Nah bilang gambarnya. Iya. Iya, cocok miming ke sana. Mana begitu nah? Ada itu sana kecil tapi kan beda. Nah, ini. Anu tuh paparet logo tuh jadi. Saing itu naliaki. Oh, iya tahu. Masuk akal juga ya. Iya. Tidak. Ini negara bagiannya apa? Negara bagiannya Inggris. Siapa bilang? Karena jajahannya dulu Inggris ini. Jajahannya dulu Inggris. Birusan di komira awa. Itu saja. Saya diam mak deka tolo aja. Saya diam mak deka tolo aja. Iya. Jadi semua itu yang benderanya ada tanda begininya begini. Yang bintang kayak bintang. Yang kayak bintang merah. Begitulah. Iya. Itu adalah negara jajahannya dulu Inggris. Karena makanya Inggris kenapa benderanya begini dah? Itu maksudnya dia pernah menjelajahi dari segala arah. Semua dia invasi. Iya. Itu artinya Itu artinya benderanya. Tapi Malaysia tidak. Coba lihat benderanya Malaysia dulu. Merah ini tuh. Kayak bendera Amerika itu. merah putih. Dia googling lo dulu. Iya, biarkan biar pasti. Apa? Warna biru dan merah. Seperti warna-warnanya Inggris dia pakai. Biru merah di. Iya tahu, cocok tahu. Betul tahu guys. Sare Bayau tahu guys, betul. Maksudnya saya sepakat juga tahu adik karena mungkin dia ada pengetahuannya dulu. Dia tahu batunya dulu tuh. Waduh. Iya di mana-mana kan dia tahu lah sembarangan. Dia banyak luas wawasannya ini orang. Luas wawasannya ini orang. Sembarang dia bilang. Tidak sembarang dia bilang. Sembarang dia. Memang ini asli guys, riset. Berarti apa tadi? Australia Denmark nih. Australia satu sama seri. Wales dan Inggris. Salah. Tunisia lawan Prancis. Oh, tapi belum sudah menit? Belum, tapi kan dilatih tadi. Tunisia sama Prancis. Atlet sangko Tunisia. Atlet sangko ni kinjai dan dalam kue.
Belangko. Dah kasih jago senyum tipis. Memang begini orangnya Dede, tapi santunnya dalam bermain bola. Santun kita dalam bermain bola. Finishingnya rapi. Larinya kencang. Kerjasama dengan teman-temannya juga. Ibarat bola ini punya nyawa. Dia selalu mau ditendang sama kakinya Mbappe. Oh, dia suka ditendang. Dia suka ditendang sama kakinya Mbappe. Karena apa? Dia tidak pernah menyakiti si bola. Betul, yang pernah aku dengar namanya ini orang. Iya, namanya orang. Ini Mbappe. Namanya ini orang sebenarnya Mappe. Tapi karena dia dilihat senang bermain bola, makanya dikasih huruf B di tengah-tengah namanya. Oh, bola. Mbappe. Betul, karena pada dulu ini Mappe. Cocok, Me. Orang Bugis, Mappe. Tapi karena jago main bola kasih B. Dikasih D. Karena ada bola. Jadi B, bola, B. Mbappe. Padahal B kan bisa babi juga. Tak kalau dipikir. Tapi yang penting ada bolanya, bol. B. Cocok tahu? Kenapa? Cocok lah kalau dia bilang. Kenapa? Di dalam hatinya si bola ini, kapan saya selalu ada di kaki kanannya Mbappe. Itu. Lihat itu baiknya. Betapa bagaimana si Mbappe ini sangat diandalkan dari persegi permainan, apalagi dari pelatihnya. Pelatihnya pasti berpikir, oh Mbappe kau di depan mau aman Ji, di belakang anak-anak aman Ji. Penting ada gelasnya, aman. Yang penting ada gelas. Iya. Jadi, nah ini saya bisa memprediksi, tapi tunggu sebentar saya tarik dulu. Prancis, Tunisia. Tunisia orang baik, kalau orang tidak baik Tunisia ring. Masa dia lomba kayak gitu. 3-1 untuk Prancis. 3-1 untuk Prancis. Apa itu? Kalau saya jadi Prancis, bakal main sama pemain-pemain muda atau yang belum ada pengalaman di Piala Dunia. Siapa tuh? Karena dia sudah pasti menang. Ya. Dia bisa lolos. Jadi memainkan lapis 2 dari istilah katanya, biar istirahat dulu ini yang senior kayak Mbappe, Griezmann. Atau memang sudah pemain yang sudah berpengalaman, ini banyak pengalaman pertandingannya. Contohnya ini penyerangnya masih main ini Lilian Thuram. Anaknya Mi itu. Anaknya Mi itu. Oh, saya kira nasi. Masa? Main Mi? Iya. Anaknya Mi itu. Kau masih kan kemarin dia Lilian Thuram juga back. Kenapa ini dia dulu back, dia naik di atas sendiri. Iya. Tapi kayaknya tidak setangguh anak bapaknya kapan di. Tapi itu tuh. Iya, belum pi juga di ini sih. Dia ujung tombak. Belum kita kayak kalau levelnya bapak. Malah Griezmann yang disuruh mundur ya, karena Griezmann biasanya di tengah. Di mana-mana saya lihat. Di ini mu tahu di formasi PS mu. Ini kan formasi itu dia nyata. Mbappe nomor 10. Dan enggak gampang Pak, nomor punggung 10 itu sakral, keramat. Orang-orang jago jadi di Indonesia saja namanya ada Kasri. Orang jago juga. Ada atau tidak? Kasri. Mana stand up? Kasri itu ya. Ada meme mana? Iya. Tunisia Prancis 3-1. Tunisia Prancis 2-0. Prancis. Untuk Prancis 2-0. Prancis 2-0. Menang muda nih berarti Prancis. Menang muda Prancis. Prancis ini lawan kuat. Kuat ya. Dia kandidat juara juga sih. Terus sudah itu, nah ini nih yang seru nih guys. Polandia melawan Argentina. Di sini Argentina harus menang. Karena Polandia sekarang poinnya 4, Argentina 3. Harus menang Argentina untuk bisa lolos, untuk memastikan dirinya lolos. Bisa seri tapi Arab ikut kalah. Arab harus kalah lawan Meksiko. Tapi Meksiko kalau menang dia 4. Betul. Makanya di sini saya harus menang Argentina. Ketika dia seri harus lagi agregat gol. Kemarin sempat menang berapa? Argentina 2-0. Nah, ini nih jumlah gol ini 2-1 -1 -2. Selisih gol itu. Berarti ini Argentina. Kalau seri 2-2 ini, 2 partai, Argentina masuk karena selisih gol kah?
Seri semua partai ya? Iya. Iya kayaknya. Iya. Betul, Argentina yang masuk. Argen. Argentina melawan Polandia, Argentina di? Argentina tetap. Karena dia ada ininya, ada percikannya untuk harus menang. Ada motivasinya. Sedangkan Polandia itu ada juga tuh motivasinya dia. Apa nabi member kalau ada motivasi untuk menang? Kalau dipikir ya. Kalau dipakai logikanya toh. Iya, maksudnya main bola gini, santai-santai tunggu maghrib. Nggak ada motivasi mau menang. Tah? Ya, lagi dia siapkan ya jawaban bantahannya tapi siapa paling tinggi motivasinya? Sama-sama termotivasi. Misal ada anak yang motivasinya dia main bola mau kaya, tapi ada anak yang motivasinya adalah dia disuruh main bola kalau tidak dibunuh orang tuanya. Yang mana tinggi motivasinya? Tentu yang anak kedua. Nggak ada yang mau dibunuh orang tuanya di sini. Nggak ada yang mau dibunuh orang tuanya. Sama-sama olahraga. Analogi. Yang mana paling tinggi motivasi untuk yang mana yang paling begini. Dia lagi pogekannya. Banyak dulu bicaranya. Yang mana paling besar apinya, api motivasinya. Kobaran semangat yang ada di dadanya. Ada laki begini nih. Justru malah ketika dia merasa ini sisa satu na mati, motivasinya lebih tinggi Polandia untuk menunjukkan iya kayak tunggu Mi, masa tidak bisa ditumbangkan ini? Karena Polandia menurutku formasi yang sangat mantap sekali 4-4-2. 4-4-2 dia pakai di sini, di yang mana ketika waktu main game Kak dulu selalu saya pakai 4-4-2. Paling oke itu 4-4-2. Sedangkan Argentina 4-3-2-1 dia pakai. Sempat dia lirik 4-3-2-1. Jadinya satu. Siapa yang kau andalkan di situ? Sang mesin gol. Yang di lapangan dia agak lambat larinya. Oke, bukan dia lari, tapi memang jalan. Kenapa dia jalan? Karena mengamati para pemain. Itu hebatnya dia. FYP-nya sing. Mengamati para pemain. Itu saya untungnya orang nonton TikTok nih. Yang lewat-lewat dia. Itu tuh di set kita di Palembang. Iya. Wah, lewat kisahnya. Kita pakai lagi toh. Dipakai deh. Bahkan ini yang saya takutkan. Takutnya Messi terlalu mengandalkan kekuatan yang jalan di lapangan. Itu kan kekuatannya dia tuh, yang mana dia elu-elukan sama para fans, termasuk saya juga suka ketika Messi sudah berjalan, karena dia itu jalan yang berpikir. Beda tuh orang jalan kosong yang pulang sekolah nggak ada pikirannya tuh. Nah, yang jalan santai Messi dia jalan begitu ada berpikirnya dia. Yang mana kita bisa menyerang dari sini, jantung pertahanan lawan apa segala macam. Nah, saya takutkan ketika Messi masih memakai sistem itu dia sepertinya agak lambat. Walaupun misalkan jalannya itu oke, kekuatannya dia di situ, tapi ketika dia lari bisa membantu, nah itu bahayanya. Maksudnya harus takutnya ya Messi ada rasa kayak menyesalmu begitu toh. Kayak kadek lari tadi. Kadek lari tadi yang pas umpan jauh kuda apa ki? Begitu nih. Mungkin ya. Karena di sini dia tinggal 1 poin, kalau tidak mblehet. Mampus dia. Bisa dibilang begitu, Bung. Cuma agak berat kini dengan Polandia. Kenapa? Ketika dia menang, siapa-siapa yang menjadi juara dari masing-masing grupnya ini, ketika Polandia harus berada di puncak klasemen, dia harus bersiap-siap untuk melawan Prancis. Urusan belakang, urusan belakang yang kayak begitu. Urusan belakang yang kayak begitu. Yang penting masuk dulu kaki dua kita. Kenapa? Yang penting masuk dulu dua kaki kita. Mau urusannya lawan siapa, misal kalau Avenger apa segala macam, urusan belakang. Itu tadi dia berpikir dia menyontet ternyata ya. Argentina melawan Polandia, saya pegang Argentina dengan skor 2-1. Kita tadi apa? Polandia? Enggak, saya cuma menganalisa takutnya Polandia ini, tapi takutnya pilihan saya Jumawa Argentina. Iya, karena jujur saya masih memilih Argentina. Betul, Argen. Masih Argen banget saya. Masih Argen. Kita bisa lihat di belakangnya ada Mbappe, di bawahnya Argentina tuh. Oh iya betul, ada Maradona. Kemarin Maradona waktu sebelum main lawan apa kemarin ya? Sorry lawan apa kemarin?
Yang menang 2-0 Meksiko. Meksiko. Dia instastory dulu fotonya Maradona tanpa caption. Iya. Iya, udah tahu apa maksudnya. Artinya kayak tunggu, Iya. titisannya semua bakalan main. Titisannya ini. Titisan Maradona semua bakalan main. Iya betul. Karena saya sangat menjagokan Argentina sebenarnya untuk masuk ke final ya. Prediksi saya kemarin di Noise itu kalau tidak salah Eropa. Walaupun dibilang Jepang segala macam kuat, tapi ada keraguan kayaknya Asia ini agak susah untuk masuk finalnya. Kayaknya ya. Karena Jadi saya terbukti rasa juga Arab menang kalah kemarin. Iya, Jepang menang kalah kemarin. kemarin. Makanya antara Argentina, Portugal lah atau Jerman. Nggak nonton. Agak beli Jerman kan agak di lehernya nih. Mati mit tidak? Belum tahu? Belum. Belum. Lagi-lagi saya bilang kepada Bung, bola itu bundar. Bola itu bundar. Bola itu bundar. Jadi sudah pasti kita nak bilang. Iya, ya sudah, terima. Kita lihat Polandia tadi. Polandia itu dia harus menang supaya dia mendapatkan lawan antara Australia atau Denmark. Iya. Iya, betul. Jadi yang juara 1 di grup C akan melawan runner up dari grup D. Nah, Argentina ini was-was dia. Hmm? Dia harus menang, tapi di sisa lain dia akan bertemu dengan Prancis. Betul. Jadi dia kalau menang bakal lawan Prancis. Ini kayak tahun 2020 kalau 18 yang di Rusia. Waktu itu dia diamur sama Prancis. Dia dibombardir. Dibombardir ke kasihan. Margan. Ketemu lagi tapi akan semangatnya Messi coy. Kalau kita ketemu di sini Mako. Sini kok. Apa? Tidak ada kata-kata, nggak dapat cuma pokoknya Tangan. dia kasih kok. Tangan. Pokoknya ini deh. Sudah 47. Wih, Prancis. Berapa ininya selanjutnya kali? Pertandingan selanjutnya. Pertandingan Meksiko melawan apa tadi satunya, sorry. Ini. Kembali. Wih. Meksiko melawan Arab. Meksiko melawan Arab. Meksiko melawan Arab itu kita lihat dulu susunan ininya sama-sama klasmen terbawa dari grupnya di grup C. Peringkat terbawa bottom 2 dari grup C. Saudi Arabia punya peluang yang lebih besar daripada Meksiko, tapi Meksiko mempunyai pengalaman yang lebih besar daripada Arab Saudi. Oh, di Piala Dunia nih lebih sering masuk begitu, lebih sering masuk, lebih digadang-gadang menjadi kuda hitam. Oh iya betul, Meksiko nih. Dan di samping itu juga agak berat ini karena sama-sama lawannya gawangnya ada Ochoa. Oh. Kemarin kipernya. Kalau gawang itu anunya? Iya, ininya. Besinya. Bagaimana sih Bung Adi? Kalau dari bendera Bung menjaga gawangnya. Begini, kalau bendera saya tidak bisa berani karena makanya ditanya Bung. Saya tidak berani karena benderanya Arab Saudi. Lafaz la ilaha illallah. Jadi jangan. Kalau dari Nasami saya Saudi Arabia menang. Sudah doanya Saudi paling Arabia. baik. Doanya paling aman itu. Iya. Itu saja. itu. Siapa Sejago doa itu yang dikasih. Sejago apapun skillmu. Kalau Doa sholat. Itu saja, jangan terlalu panjang. Itu mau saja. Itu saja. Lihat Mi. Itu saja. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Iya betul. Main bola ini fana aja. Apa penting gini? Iya. Lihat misal di Arabia, lihat Mi menang dia. Bismillah. Menang dia. Arab. Oke. Selesai? Kalau Arab menang 6, berarti Meksiko poinnya 6, terus Argentina menang melawan Polandia, bisa jadi Arab yang lolos, Polandia yang pulang kampung. Polandia, Lewandowski pulang kampung. Yang penting dia sudah beli sorban. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya.
Itu saja prediksinya, Dik. Oke, Bung. Itu aja prediksi dari kami, Bung. Intinya sholat, teman-teman. Dan juga intinya jangan berjudi karena ini Jangan semua berjudi. kita prediksi kosong. Iya, Osko marah-marah tuh Iya. DM nih, Kak Adi bilang. Iya, saya juga bilang apa lu kan Danu prediksinya? Tidak, saya kosong. Kosong. Oke, karena hujan juga sudah mulai turun. Sudah mulai turun, itu tandanya sudah setengah jam lebih. Kita akan kembali lagi di prediksi selanjutnya. Ngerti bola? Ngerti nggak ngerti? Yang penting sportif. sportif. Bye-bye.